Nah, plan untuk minggu ini menurut saya adalah, menurut saya untuk minggu ini, this is your impulse, A, B, dan saya lagi look for buy ketika harga bisa break di bawah structure yang bakalan complete, ya, bakal jadi possible complete correction kita adalah expanding flat ini. Jadi this is your impulse A, B, C, ya, dan we are ready to push for another upside minimum to take this stop or even this stop. Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025. Dan untuk minggu ini kita mulai dari halaman Forex Factory terlebih dahulu atau ekonomi kalender. Dimana untuk minggu ini dibandingkan dengan minggu lalu, itu tidak terlalu banyak data yang bakal dirilis setelah volatilitas terbesar minggu lalu itu terjadi di hari Jumat lalu. Setelah non-farm, kita bisa lihat, kita kilas balik sedikit. Non-farm pada hari Jumat lalu itu tidak terlalu bagus, ya, 73.000. Ekspektasinya adalah 106.000, sedangkan hasil sebelumnya itu direvisi turun menjadi 14.000. Kemudian ISM Manufacturing PMI itu juga 48, yang artinya di bawah 50 itu adalah kontraksi, ya. Jadi secara keseluruhan data ekonomi pada hari Jumat lalu itu tidak menguntungkan dolar, dan nantinya saya akan bahas di XY, yang dimana saya akan bahas, dan secara structure di XY ini masih menunjukkan bakalan turun kembali, yang dimana di awal pekan ini kita bisa expect a bit upside move, yaitu as a corrective move sebelum another downside. Ya, jadi untuk minggu ini sekali lagi menurut saya hal yang paling penting, ya, untuk dari semua pair yang sudah masuk dalam watchlist saya minggu ini adalah nanti di hari Kamis, ya, di hari Kamis, yaitu Bank of England, karena GBP ini adalah termasuk salah satu pair yang masuk dalam watchlist saya untuk minggu ini, di mana diperkirakan akan terjadi pemangkasan suku bunga 4,25 menjadi 4% nanti pada hari Kamis jam 6 sore atau 18.00. Nah, seperti apa strukturnya, peluangnya seperti apa, trading plan-nya seperti apa, let's go to the chart. Seperti biasa, market pertama yang mau kita bahas itu adalah market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold, ya, to be honest, I miss this move, ya, to the upside, ya, dimana secara jujur saya katakan pada hari Jumat lalu saya expect something like this, ya, for another drop. Ternyata market ini up. Nah, market up ini, ya, untuk structure yang tadi saya katakan, untuk possible structure yang saya expect seperti ini, ya, ini kita buat warna putih deh, ya, possible structure yang seperti ini, ada kemungkinan besar terjadi change of structure, yang artinya adalah I'm no longer biased to the downside, yang artinya saya butuh satu pengkonfirmasi untuk take the buy for another upside. Jadi plan untuk minggu ini gimana? Kita akan langsung ke chart 1 jam. Nah, plan untuk minggu ini menurut saya adalah, menurut saya untuk minggu ini, this is your impulse, A, B, dan saya lagi look for buy ketika harga bisa break di bawah 3338. Jadi under 3338, look for the buy setup for another possible break to the upside. Zona kotak area buy-nya ini adalah, ya, mulai dari 3338, sampai dengan 3301. Nah, di bawah 3338 structure yang bakalan complete, ya, bakal jadi possible complete correction kita adalah expanding flat ini. Di bawah 3338. Jadi this is your impulse A, B, C, ya, dan we are ready to push for another upside minimum to take this stop or even this stop. Ya, jadi target ke atasnya itu adalah paling minimum adalah 3355, lalu 3365. Itu adalah target paling minimum, ya, kalau kita bisa dapat buy di bawah harga 3338. Jadi ini masih hari Senin, ya, kita plan di bawah 3338 kita look for the buy setup. Ya, itu untuk emas. Jadi apakah dalam waktu dekat ini saya expect harga break kembali di bawah? Tidak. Ya, enggak dulu. Enggak. Ya. Karena kenapa?
karena ini huge momentum to the upside, up, dan tandanya di sini adalah kemungkinan besar another complete correction. Oke, expanding flat. Kalau dia di bawah 3338, it means another upside. Oke, itu untuk emas. Jadi untuk emas minggu ini, ya, plannya adalah look for the buy setup di bawah harga 3338. Oke, market berikut yang mau saya bahas itu adalah market US oil. Nah, untuk market US oil, oke, nah, to be honest, ini bukan clean and clear corrective structure, oke. Cuman saya akan kembali re-enter sell kalau ini kan dari atas ini drop, saya bisa melihat minimum something like this, ya, either di 4 jam atau di lower time frame. Kalau ini terjadi, maka stop loss di atas ini, we trade this to the downside to target take this low 64, level 64. Oke, jadi untuk US oil untuk minggu ini, ya, ini kan dia udah dropnya ini, menurut saya, ya, this is the sign the market can go all the way down. Kenapa? Karena dia udah break low di sini. Ini adalah last higher low. Ini adalah change of character, dan change of character ini, ya, akan apabila terkonfirmasi minimum ada complete correction seperti ini, this is our sell to the downside, stop loss di atas ini. Oke, jadi untuk US oil, ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah we look for the sell after another complete correction, stop loss di atas high minggu lalu, targetnya adalah 64. Oke, downside 64. Ya, dan di bawah 64 kita akan look for the buy setup. Oke, itu untuk US oil. Nah, market berikut yang mau saya bahas itu adalah silver. Nah, menurut saya silver, berdasarkan apa yang terjadi setelah non-farm, ya, menurut saya silver adalah kemungkinan upside dengan possible structure-nya adalah ini. At the moment this could be your possible structure, or even kalau harga break low tadi pagi lagi pun, ini hanya adalah extension for another upside, karena kita bakalan punya complete regular flat for another upside. Jadi untuk silver, ya, you can put the stop loss here or here, ya, untuk lebih amannya tuh di sini, ya, you can take this for another upside, ya, ke level 38 ataupun ke level 39. Target saya personally, dan kalian bisa lihat di sini saya sudah ada enter, ya, 37,02, 39,15, which is itu adalah break di atas top yang ada di sini. Kalau kita ke 4 jam, which is itu adalah break top yang ada di sini. 39,15, the best case di atas 39,50 or even 40. Ya, jadi untuk komoditi saya masih bias to the upside untuk silver maupun untuk emas. Next market komoditi yang mau saya bahas itu adalah natural gas. Nah, untuk natural gas, ya, nggak berubah. Ini nggak berubah. Menurut saya ini masih adalah upside, ya. Dengan, ya, dia udah take low di sini. Walaupun dia take low di sini, menurut saya targetnya masih adalah upside. Kenapa? Karena at this moment, kita bisa lihat di sini, ya, minimum kalaupun dia nggak upside take this stop, ya, maka dia akan kasih kita bigger consolidation for another drop. Jadi all the way up ke sini kita tinggal manage, ya. Jadi untuk natural gas, stop loss saya adalah di sini di angka 2,9, targetnya adalah 4. Nah, along the way ke atas saya akan manage trade-nya, karena kalaupun dia mau drop sekali lagi, dia perlu kasih bigger consolidation before another drop. Nah, bigger consolidation ini artinya adalah apa? Artinya adalah pengkonfirmasi harga akan drop kembali. Dan at the moment kita belum lihat itu, so let's see. Ya, saya masih on the trade di harga 3.19, at the moment 3.05. Masih minus floating kecil, ya. Itu untuk komoditi, part komoditi. Next part, nah, ini adalah kategori forex. Nah, untuk kategori forex tadi saya katakan dari time frame besar, dari time frame besar, saya katakan dolar ini belum selesai, belum kelar. Kenapa belum kelar? Karena kalian bisa lihat di sini, this is your impulse, this is your correction, you will get another drop, ya, you will get another drop. Nah, permasalahannya di sini adalah
kita akan punya panjangnya kurang lebih seperti ini. Oke. Impulse, correction, drop. Ya. Nah, kita akan punya panjang kurang lebih seperti ini karena di balik ini ada another impulse A, B, C. Nah, C ini harus sama dengan A, lebih besar sama dengan A. Oke, karena untuk another structure yaitu regular flat before another upside untuk dollar index, ya saya ganti warnanya. Oke, at the moment ya kita bilang ini ya, impulse A, B, C. Ini adalah A, ini adalah B, biar lebih jelas, ini adalah C. At this moment C ini masih di bawah daripada A. Kalian tinggal ukur. Ya, setelah saya ukur, maka C sama dengan A ketika dia di harga kurang lebih 94.976 or let's say 95. Oke, ketika di harga ini maka C sama dengan A. So kita cek reaction di sekitar ini before another upside, karena by the time dia akan jadi structure seperti ini. Big regular flat for another upside for DXY later. Ya, jadi untuk DXY still not over, ya penurunannya still not over, ya belum selesai. Jadi what's next? Ya, menurut saya yang akan terjadi at the moment di sini kita bisa lihat ini adalah potential running flat, ya, impulse A, B, C. Nah, penurunan ini akan terkonfirmasi jika di minggu ini kita bisa lihat ini adalah drop. Kita punya sesuatu seperti ini, another drop to come. Okay, wait for another complete correction setelah upside, ya dia akan naik dulu dalam bentuk correction, then you can expect one more drop to take this low or even this low, the best case hit area 95 atau 94.976 to be precise, ya untuk tepatnya itu di 94.976. Okay, so untuk dollar index targetnya adalah masih ke bawah dulu, ya. Okay, jadi you wait for something like this before you take another sell, SL di atas high Jumat lalu. Oke, itu untuk DXY. Nah, kenapa saya bahas DXY? Karena dua market berikutnya ini langsung berkaitan dengan DXY, terutama Euro USD. Nah, kalau kalian cek di DXY, ya keterangannya, kontribusi terbesar terhadap harga DXY itu adalah Euro USD. Ya, pemberat paling besar itu adalah Euro USD. Nah, bagaimana dengan Euro USD? Kita ke time frame 1 jam. Nah, untuk Euro USD, ya look for the upside to break this, ya bukan to break this stop ya, memang akan break this stop lagi. Jadi ini adalah impulse pullback up. Jadi kita bisa nunggu sesuatu seperti ini. Oke, okay. Either you look for the buy setup di bawah ini atau even di bawah ini. Oke, okay. Ya di antara ini ataupun ini you look for the buy setup for another upside. Karena kalau ini terjadi, ini drop ke bawah correctively, maka ini sinkron dengan tadi yang saya katakan ya di time frame 4 jam. Oke, di sini ini adalah drop, lalu kita tunggu sesuatu seperti ini. Kalau ini bentuknya naik ke atas, maka Euro USD itu adalah kebalikannya. Ke bawah, complete correction ke bawah, and then push for another upside. Jadi untuk Euro USD upside, oke, setelah penurunan dulu, setelah correction dulu, dan sama halnya juga dengan GBP USD, ya GBP USD juga sama. Ini kalian pilih salah satu, either kalian mau pilih Euro USD atau GBP USD. Ini adalah impulse, drop, up, drop. Jadi kalian bisa expect sesuatu seperti ini, up, and then drop for bigger correction before another up. Jadi either ya kalian look for the buy setup di bawah ini or even di bawah ini, ya look for the buy setup for another push to the upside lagi. Jadi kalian pilih salah satu, either Euro USD ataupun GBP USD. Next market yang saya mau bahas adalah GBP Yen. Nah, untuk GBP Yen, I also miss this move to the downside, ya untuk GBP Yen atau USD Yen. Oke, menurut saya di awal pekan ini setelah impulse ini dia akan kasih minimum sesuatu seperti ini. Oke, and then another drop. Nah, at the moment saya punya buy, this is for the short term, ya entry-nya tadi pagi 195.87, SL di bawah 195, at the moment running-nya floating kecil ya, floating plus kecil. Oke. Nah, targetnya adalah area ini. Kenapa area ini? Karena menurut saya ini kan ada gap. Ini ada gap
atau order block. Jadi ya, ini adalah gap FVG, fair value gap. This is your order block zone. Okay, either market naik sampai sini and then another drop, atau naik sampai sini and then another drop. Ya, untuk seller kita jaga SL di atas top hari Jumat lalu. Ya, untuk seller jaga SL di atas top Jumat lalu. Oke. Nah, untuk minggu ini saya prefer sell daripada buy. Ya, saya prefer sell daripada buy. This buy just for the short term. Oke, setelah ini selesai, any complete correction saya lihat di area ini ataupun di area ini, oke, ini adalah zona saya untuk look for the sell. Jadi setelah buy, switch jadi sell. Oke, itu untuk GBP Yen. Nah, market berikut yang saya mau bahas itu adalah USD Yen. Oke, USD Yen. Nah, untuk market USD Yen ya sama aja. Oke, this is the drop up. Oke, you wait for something like this, then you trade it to the downside, SL di atas ini. Oke, ini kalian pilih salah satu, mau GBP Yen atau USD Yen. Kalau untuk sell, saya akan pilih USD Yen. Kenapa? Karena ya, this is USD against Yen. Kalau kita balik ke DXY, dan ini sinkron, drop up, something like this happen di DXY, this is the sell. Ya, selaras dengan ini. Oke, selaras dengan ini kan, drop up. Oke, this is the sell. Ya, jadi kalau untuk sell USD Yen, untuk buy sementara saya pilih GBP Yen. Oke, saya pilih GBP Yen. Oke, and then setelah dia naik, either kalau saya lihat mana structure yang lebih clean and clear, apakah USD Yen atau GBP Yen. By the time saya akan decide, saya akan ambil salah satu. Ya, kalau saya ambil USD Yen, ya udah ini saya tinggalin dulu. Oke, itu untuk semua pair forex. Next market yang saya mau bahas itu adalah crypto, yaitu BTC. Nah, untuk BTC saya punya call, ya, buy kemarin di 113.747, di mana beberapa waktu lalu saya katakan saya ada buy di sini, ya, di sini 116.500, dan ketika dia break di atas stop ini, ambil liquidity ini, saya keluar dari market. Kenapa saya keluar dari market? Karena ini, if this is your impulse, this is your A, this is your B, C ini harus minimum sepanjang ini. Nah, C sepanjang ini ketika dia di sini 112.826. Nah, akhir minggu lalu harga drop, kemudian kasih reaction yang sangat bagus di time frame 4 jam. Ini akan perbesar. Oke, di time frame 4 jam reaction yang sangat bagus tuh di sini. Nah, kalian bisa lihat nih, saya gedein ya. Candle yang ini. Oke. Nah, kalian bisa lihat ini drop, dia ambil semua liquidity, kemudian dia push naik dalam bentuk engulfing. This is solid engulfing menurut saya. So, harganya itu adalah di sekitar 113.747, 113.750 let's say. At the moment profit kecil, SL masih di bawah. Nah, along the way ya, saya akan manage trade ini. Karena menurut saya, ya ideally dia akan break minimum di atas top ini, the best case another all time high. Di atas top ini itu maksudnya adalah 120.298. Minimum ke sana ya, atau another all time high break di stop. Oke, along the way kita manage aja ya, along the way kita manage. Nah, management yang pertama itu akan saya lakukan kalau harga break di atas ini 116.200. So harga kalau keep going to the upside, break di atas 116.200, you can start to manage your trade. Either kalian mau take partial profit atau kalian mau set SL di break even, terserah ya, disesuaikan dengan kondisi gaya style masing-masing. Oke, itu untuk Bitcoin. So targetnya adalah upside. Market kedua yang saya mau bahas untuk kripto, kategori kripto itu adalah XRP. XRP saya sudah katakan di bawah low ini saya akan start to look for the buy, di mana ini tidak ada setup sama sekali ya, dari ya cukup lama ya, dari akhir Juli lalu keep dropping to the downside, dan akhirnya saya ambil kemarin ketika setelah candle ini ya, candle reaction di sini. Oke, kalian bisa lihat ini dah take semua all liquidity, kemudian dia kasih solid closing ya, closing candle bullish engulfing. Kemudian saya buy di sini ya, 2.8186. Oke, target saya minimum adalah ke sini. Break di atas stop ini ya, di atas stop yang di sini.
Kenapa ke sana? Karena ada kemungkinan ya kalau ini up dia naik begini, ini bisa jadi another correction for another drop. Ya, jadi kalau saya di sini saya akan close dulu. Oke, kalau dia kasih consolidation di sini, saya akan re-enter kembali untuk target ke upside. Oke, at the moment ya kita nggak usah bicara terlalu panjang. At the moment ya saya sudah buy di 2.8186. Oke. Ya, ketika harga di atas top ini, saya akan start 2 minutes 3.1. Oke, saya akan start 2 minutes the trade. Oke, SL di minimum di break even atau kalau mau take partial profit terserah silahkan. Oke. Nah, di atas top ini saya akan close the trade. Ya, alasannya tadi saya sudah jelaskan. Oke, kalau dia drop kembali di bawah ini dan re-enter kembali untuk another upside. Oke, itu untuk XRP. Kategori market terakhir yang mau saya bahas itu adalah indeks. Oke, nah untuk indeks saya punya posisi buy di FTSE UK 100. Setelah candle ini saya buy. Oke, kemarin. Di sini. Setelah candle ini ya harganya 9085. Oke, 90 bukan setelah candle ini ya, di sini saya buy-nya. Di sini. Ya, 9085. Harga sempat drop tapi nggak sentuh SL dan harga mulai naik lagi. Di atas top ini saya akan start manage the trade di atas top yang di sini. Oke, di atas top ini saya akan manage the trade. Karena kenapa? Ini adalah drop up 3 week down. Kalau ini terjadi, ini bisa aja drop kembali. So that's why di atas top ini ya, saya akan start manage the trade. That's why di sini ada alert. Oke. Jadi kalau harga naik di atas top tersebut, saya akan either mau take partial profit atau kalian mau ya manage the trade dengan set SL di break even. Target saya sebenarnya all the way up. Cuman ya di sini ini masalahnya adalah ada possible seperti ini kan strukturnya. One more drop before another up. So di sini saya mau ambil aman, tidak mau ada resiko dulu ya. Sambil menunggu peluang berikutnya. Oke. Nah, next market yang saya mau bahas itu adalah US 100. Untuk US 100 ya sebenarnya hari Jumat lalu ya setelah daily engulfing ini saya udah tahu bahwasanya ini apa? Bahwasanya ini adalah pertanda market maker in. Ya, market maker tuh udah in. The big whale udah masuk sebagai seller. Nah, next gimana? Apakah dia bakal drop terus ke bawah? Yes, bisa saja. Terutama minggu ini kalau saya lihat di lower time frame sesuatu seperti ini. SL di atas ini, this is the sell. So that's why buat kalian yang melihat market all time high nggak perlu yang namanya saya mau sell dari the top, nggak usah. The better risk reward sometimes itu bukan sell dari the top, tapi setelah dia drop kasih another complete correction, you can put stop loss above here for one more drop. Oke, jadi untuk minggu ini fokus saya ya di luar daripada UK 100, US 100 saya akan tunggu another complete correction di sini di lower time frame to take the sell SL di atas ini ya. Pada saat ini kita belum lihat apa-apa, so let the market unfolds more, then setelah kita punya lebih banyak data kita akan lihat. Cuman planning saya, gambaran saya adalah ya, nah setelah drop ini saya mau lihat either di 4 jam atau 1 jam sesuatu seperti ini. SL di atas ini, this is the sell for another downside. Itu untuk US 100 atau Nasdaq. Nah, market terakhir yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones. Untuk Dow Jones, menurut saya, ini adalah possible complete correction dalam bentuk expanding flat for another upside. Jadi, either dari sekarang dia naik, break all time high. Kenapa break all time high? Karena dia adalah satu-satunya market yang belum break all time high. UK 100 udah, US 100 udah, ini belum. Ini belum. So, menurut saya, either minggu ini kita akan melihat dia naik seperti ini for another drop before another up, atau dari sini dia langsung up. Whatever it is ya, kita akan look for the buy setup ya, kita akan look for the buy setup. Jadi kalau nggak dapat buy setup, dia udah terlanjur naik begini, saya udah tahu ini nggak akan diambil dalam waktu dekat, maka ini adalah sell to the downside. For another fall before another up. Atau kalau kita memang lihat ada buy setup yang ya maka dia akan naik to take the top. Tapi menurut saya so far di sini ini nggak kelihatan apa-apa.
Kenapa nggak kelihatan apa? Kalian bisa lihat ini naiknya pelan. Ini dropnya kencang, ini naiknya pelan sekali. Nah, sekarang kita drop ke time frame 1 jam. Nah, kalian bisa lihat tidak ada buy side apa-apa. Kalian bisa lihat drop, up, drop, naiknya pelan. Oke, walaupun dia naik ya, tapi naiknya pelan sekali. Oke, nah kalau kita drop ke M30 ya sama aja. Oke, nah kalian bisa lihat ya di M30, lihat naiknya very slow, in a slow pace ya, dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. That's why menurut saya kalau kita punya posisi bisa dapat sell, maka kita akan sell. Kalau nggak ada ya udah, setelah dia drop di bawah ini kita look for the buy. Oke, so I think that's it. Itu dulu, kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu tanggal 6 jam 8 malam pukul 20 WIB waktu Indonesia Barat. Okay, so trade with care, all the best for your trade. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye bye.